Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Sulistya Wibowo dengan NIM 1212300-156 dengan teman saya Mayada Audi Alvareza NIM 12123000135. dan di sini kami sedang berada di SMA IPIM Surabaya yang akan mewawancarai beberapa guru dan siswa, dan dengan judul proposal kami kurikulum proyek penguat profil pelajar Pancasila yaitu P5 sebagai upaya pencegahan sikap intoleransi pada siswa menengah atas di era globalisasi saat ini. Saya Sugiyatno dengan NIM 1212300-152. Saya Rizky Tirta Diroska dengan NIM 1212300-140. Saat ini kami sudah di SMA IPIM dan setelah ini kami akan menemui beberapa siswa serta guru. Sekian, mari kita ikuti. Selamat pagi. Pagi, Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Devina dari Universitas 17 Agustus. Kalau boleh tahu, artinya? Saya Muskus Rangasa Putra, kelas 11, biasanya dipanggil Kusni atau Rangga. Oke. Jadi kita bikin penelitian dan wawancara, boleh ya kalau aku tanya-tanya Ya, sedikit boleh. ya. Mungkin saya ulangin lagi sih, mungkin seberapa penting buat sekolah ini dan siswa untuk mencegah intoleransi di lingkungan sekolah. Itu kan biasanya banyak nih kayak murid yang membulian atau dikucilkan gitu sih. Menurut adanya gimana? Menurut kami alhamdulillah di SMA IPIM sekarang sejak adanya program P5 sangat mengurangi dampak intoleransi seperti pembulian dan lain-lain, karena sebelum adanya program P5 atau kurikulum merdeka, dulu saya SMP, saya sendiri salah satu korban bullying. Oh, jadi gitu. Terus Jadi- gimana kalau misalnya kamu yang merasa dibully nih, kamu merasa kayak gimana kalau di sekolah, apa nggak nyaman atau gimana? Benar-benar nggak nyaman, sampai pernah saya sekolah aja takut gitu kan. Karena saya termasuk, kalau saya kategorikan pelajaran saya sekarang ya, saya dulu tuh terkena bullying sosial sama bullying verbal. Dimana saya dijauhi sama teman-teman sekelas saya gitu. Oke, gitu. Tapi kalau di SMA ini udah oke kayaknya. Karena di sistem P5 ini dimana kita berkelompok, tapi kelompoknya tuh secara jangka panjang gitu. Jadi kita bisa lebih memahami satu sama lain dan perbedaan satu sama lain seperti itu. Oke. Mungkin dari kamu sendiri kalau menerapkan nilai-nilai P5 itu tadi kan mengurangi intoleransi ya. Ya. Jadi kayak bisa untuk merangkul, malah bisa merangkul teman-teman gitu ya. Oh, ternyata kamu juga korban mungkin dulu ya. Iya, dulu. Dan alhamdulillah sekarang enggak. Alhamdulillah. Terus kalau di sini mungkin ada korban lain atau yang dibully gitu nggak ada ya? Nggak ada, sejauh ini belum pernah terjadi di sekitar lingkup saya. Kalaupun ada, bisa diselesaikan secara cepat atau mediasi sama pihak-pihak sekolah, guru-guru atau pihak terdekat seperti itu. Karena kami dari pihak sekolah tidak ingin masalah ini menjadi lebar gitu. Jadi kalau bisa kita baik-baik aja seperti itu. Terus apa bedanya sebelum kurikulum yang P5 ini sama yang sekarang itu, apa bedanya? Kalau kan biasanya ada tuh di sekolah mungkin di hari Jumat atau hari apa kamu pakai baju yang mungkin adat atau baju bebas gitu, mungkin ada yang gitu. Untuk perbedaan yang sangat terasa nih ya di kurikulum sebelumnya sama kurikulum Merdeka kali ini, itu di kurikulum Merdeka kali ini tuh banyak banget project-project dari tema-tema yang udah kita kerjakan di P5. Jadi misal ada tema 1 nih ya, kita tema 1 dulu tuh kalau nggak salah kebinekaan, judulnya itu kebinekaan. Jadi setiap akhir dari tema, mendekati akhir tema, kita selalu mengadakan pameran untuk aksi nyata dari hal-hal yang udah kita analisis dan telah kita kerjakan. Dimana di kurikulum sebelumnya kebanyakan hanya seperti pembelajaran atau analisa aja seperti itu, belum ada kerja nyatanya lah. Oh, kalau sekarang udah ada kerja nyatanya gitu. Mungkin Pagi. Kak. Sebelumnya bisa perkenalkan, nama saya Rizky Tirta Diroska. Iya, Tirta. Kalau boleh tahu ya,
nama kamu ini siapa? Aku Amalia Pramudita dari SMA IPIM kelas 11. Sekarang kakak bisa panggil aku Amel. Pertanyaan yang pertama itu apa ya? Bagaimana siswa yang ada di sini menjalankan kurikulum P5-nya menurut kamu aja? Jadi kita di sini itu menjalankan P5-nya itu bertahap Kak. Biasanya itu di setiap tahun ajarannya itu diangkat di kelas 10-nya akan ada 3 tema, di kelas 11-nya akan ada 3 tema, dan di kelas 12-nya nanti juga akan ada 2 tema. Kayak gitu. Jadi kita bertahap satu-satu gantian. Biasanya durasinya itu sekitar 3 bulan setiap satu tema. Dari sikap toleransi yang bisa kamu pelajari selama pembelajaran kurikulum? Toleransi. Iya. Kalau toleransinya, yang pertama kita bisa saling menghargai pendapat ya Kak ya. Karena kan di situ kan kita kerjanya sebagai tim, sebagai kelompok. Jadi kita bisa lebih menghargai orang lain gitu-gitu. Jadi kita lebih bisa mengerti dari sudut pandang orang lain. Sedangkan untuk intoleransi sih kita tuh bisa ini sih Kak. Kadang-kadang tuh kalau kadang nggak suka atau nggak sependapat itu tuh kita saling ejek-ejekan. Nah kayak gitu-gitu itu gitu sih Kak. Oh. Biasanya kalau kayak apa gitu? Apa Kak? Penyelesaiannya gimana? Nah, biasanya kalau kita kayak gitu ya Kak, kalau emang sudah sangat parah kayak astaga ini tuh parah banget gitu, kita menanganinya dengan kita bermediasi. Jadi ada orang ketiga nih yang masuk gitu. Jadi kita kayak udah gak boleh kayak gitu, kamu tuh kayak gini ya yang benar, kayak gini, udah saling maafan aja gitu. Jadi biar bisa diterima kedua belah pihak, dia kita hadirkan point of view orang lain seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan jika beberapa temanmu melakukan pendapatan yang berbeda? Dan mungkin juga beberapa temanmu ada yang memiliki mental atau jiwa yang berkebutuhan khusus. Wah, Bukan SLB. Iya, aku tahu. Oke. Kalau kita ya Kak biasanya di sini, apalagi kan kita juga terbiasa berhadapan dengan orang lain gitu-gitu kan di kurikulum yang baru ini. Kita itu kalau memiliki pendapat yang berbeda, biasanya akan kita kolaborasikan. Jadi misal dari kelompok 1 itu ada pendapat A, terus di kelompok 2 itu ada pendapat B, kita akan mengkolaborasikan 2 pendapat ini gitu. Jadi nanti kita ketemu jalan tengahnya, jadi pendapat A dipakai, pendapat B juga dipakai kayak gitu. Tapi biasanya kayak gitu sih Kak. Berarti mengumpulkan dulu ya? Iya, benar. Sikap kamu jadi temannya yang baik untuk mencegah intoleransi kayak pembuli atau temannya yang ngasih berita hoax gitu. Oke, ini bully dulu ya Kak ya. Biasanya kita kalau ada yang bully-bully gitu Kak, kita akan mungkin dari pihak teman-teman bisa akan bercerita ke kita akan menerima ceritanya, kita proses, kemudian kita biasanya memberikan saran untuk melaporkan ke guru-guru dan yang lain kayak gitu Kak. Jadi mungkin kita juga selain itu ya Kak, kita kan juga harus memberikan support ya Kak. Jadi kita juga memberikan support kepada dia. Terus mungkin ketika pembulian itu terjadi, biasanya kita kan kayak udah stop, kamu tuh gak boleh gitu. Jadi kita yang mencegah dan juga membantu support dan melaporkan sih Kak. Terus untuk memberi berita hoax, nah kita kan anaknya Gen Z banget ya Kak. Kita tuh enggak dong. Kita tuh extrovert sekali. Kita tuh sangat-sangat update berita gitu. Jadi kita tuh tahu, kita biasanya menyaring informasi. Jadi informasi ini tuh kita dapat dari satu pihak. Tapi biasanya tuh ada beberapa anak lain tuh yang mendengar dan kayak, itu tuh ternyata nggak benar. Aku bacanya di X tuh nggak kayak gitu tahu ternyata gitu. Ternyata tuh dari media-media yang udah kesebar tuh berita yang benar tuh kayak gini gitu. Jadi kita bisa saling bertukar informasi sih Kak. Gitu. Berarti nggak ada anak yang dia yang punya informasi jelas tapi dia nggak mau ngomong gitu nggak ya? Biasanya tuh kita kalau ya kita tahu kan kita Gen Z tuh banget ngomong-ngomong ya, gibah sekarang bahasanya kayak gitu. Jadi kita kayak saling bertukar info aja Kak gitu. Udah itu aja, makasih. Makasih banyak, terima kasih Kakak atas kesempatannya. Sama-sama. Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Maya Daudi. Kalau boleh tahu ini dengan adik siapa? Riva Dambang Salsa.
Saya ingin mewawancarai mengenai sikap intoleransi. Nah, seberapa penting menurut kamu untuk mencegah intoleransi di lingkungan sekolah? Sangat penting sekali Kak, soalnya kalau di sekolah SMA ini kan rawan sekali ya, apalagi kan udah masa-masa remaja gitu. Itu apa namanya, kita itu harus mencegahnya itu kayak kalau misalnya ada bully gitu, kita kayak bilangin ke pelakunya kayak caranya itu nggak boleh gitu atau nggak, kalau nggak bisa dibilangin tuh langsung ke BK gitu. Untuk mengurangi intoleransi di sekolah itu bagaimana penerapannya? Kita kan ada P5 Ya. P5 itu kemarin nih tema 3 yang sekarang di kelas 11 itu ada apa namanya tema bullying. Kemarin kita sosialisasi di SMP IPIM tentang itu, dan kita juga ada cara mencegahnya itu dengan cara kayak melaporkan pelakunya itu ke guru-guru atau ke orang yang dapat dipercayainya gitu. Mungkin itu sudah cukup. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Devina. Sebelumnya Ibu bernama siapa? Nelly, Nelly. Selaku guru apa di sini? sosiologi. Sosiologi, oke. Di sini saya mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu. Menurut Ibu, apa sih yang dimaksud intoleransi terhadap kurikulum P5 ini? Kalau kita kenalnya itu dalam P5 itu bukan intoleransi ya Mbak ya, Iya. tapi diferensiasi. Jadi kita itu melakukan pembelajaran itu kalau dulu tuh kan siswa itu harus menyesuaikan gurunya. Ya, jadi kalau setiap guru punya target, misalnya satu semester itu harus berapa bab harus selesai, ya semua siswa harus mengikuti permintaan guru itu. Jadi kalau misalnya nggak tuntas, siswa itu dinyatakan nggak naik kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu berbeda Mbak, kita menyesuaikan dengan namanya Merdeka Belajar, kan berarti menyesuaikan ke siswanya. Jadi kalau misalnya setiap siswa kan berbeda ya, kognitifnya, intelijennya kan berbeda. Jadi kalau misalnya kalau intelijennya yang tinggi kayak gitu, anaknya yang cerdas kayak gitu, memang menyelesaikan sesuai dengan target yang diberikan gurunya. Tapi kalau misalnya anak itu kan ada yang beberapa itu mungkin ada yang bisa matematika sama nggak bisa matematika, atau yang dia lebih cenderung ke sastra, atau jadi sastranya dia tinggi, matematikanya rendah kayak gitu. Berarti yang matematika nggak boleh nge-push harus selesai, nggak, tapi harus ngasih treatment menyesuaikan kemampuan kognitif siswanya kayak gitu. Ya, jadi modelnya kayak diferensiasi kayak gitu. Dibedakan treatmentnya sesuai dengan kemampuan siswanya gitu. Lalu bagaimana Ibu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang menyoroti upaya pencegahan intoleransi tersebut kayak different tadi Ibu di kurikulum? Ya, kita harus kenal dengan siswanya. Misalnya kita tuh ada namanya sebelum pembelajaran itu asesmen. Jadi kita tuh mengukur sejauh mana siswa itu mampu dalam materi ini setiap materi. Ada siswa saya tuh beberapa itu ada yang dia itu di satu materi dia tuh bagus banget, tapi materi selanjutnya tuh kayak dia nggak ngikutin kayak gitu. Nah kita tuh treatmentnya beda. Kadang tuh saya gini Mbak, nggak semua ulangan harian atau pretest yang saya berikan tuh tes tulis, enggak. Kayak semisal gini Mbak, saya melihat siswa saya ya, jadi kita tuh harus sebagai guru tuh harus punya peta di kelasnya, di kelas masing-masing. Saya kan mengajar, misalnya di kelas 11 saya mengajar 2 kelas. Nah, di antara 2 kelas ini pasti beda. Kelas A sama kelas B. Nah, kelas A itu petanya kayak gimana, kelas B kayak gimana. Mungkin ada kelas yang bisa di-push untuk ayo kamu sebenarnya iso kayak gitu. Tapi ada yang udah mentok segini nggak bisa. Nah itu caranya gini, untuk yang bisa mengikuti ya kita berikan soal atau tes ya seperti biasa kayak gitu, ulangan, dikte atau dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak yang hanya mengandalkan teman dalam tanda kurung itu biasanya saya tuh kayak mereka tuh bahkan nggak sadar kalau saya lagi pretest. Dan juga di setiap sekolah kan terdapat siswa yang berkebutuhan khusus ya Bu. Nah sebagai guru untuk memfasilitasi pembentukan sikap inklusif dan penghargaan terhadap keberagaman siswa itu bagaimana di kurikulum ini?
Kalau di IPIM sendiri tuh nggak ada ya Mbak, kelas inklusi yang khusus inklusi kan memang kita kan nggak ada ya kayak gitu. Mungkin inklusinya setiap guru tuh menilai anaknya tuh pasti berbeda-beda. Ada yang anak nggak bisa diem. Iya. Sebenarnya kan kalau orang psikolog itu udah anak yang nggak bisa diem itu sudah ada indikator kayak gitu ya Mbak ya. Tapi kan kalau kita kan memang nggak ada materi inklusi atau pemahaman tentang inklusi kan nggak ada kan. Jadi kalau kita menilai anak itu memang beda, jadi kayak inklusinya mereka mungkin banyak ngomongnya atau nggak bisa diem kayak gitu-gitu, ya nggak apa-apa. Cuma gini, kadang tuh saya tuh mesti gini, kalau saya menerangkan, tolong Bunda hadap di depan semuanya, saya minta waktu 20 menit dulu kalian diam. Jadi kayak maksudnya dari waktu 3 jam, kalau misalnya kita suruh mereka mendengarkan itu nggak mungkin. Jadi 20 menit di awal, terus kemudian tanya jawab yang mereka yang mereka senengin kayak gitu ya, asesmen kayak gitu. Terus kemudian di jam berikutnya mungkin tes kayak gitu, jadi untuk terus diskusi kayak gitu, modelnya kayak gitu. Jadi nggak harus semuanya diem kayak model zaman saya dulu sekolah tuh nggak bisa diterapin. Apalagi kalau sudah pegang HP kayak gitu. Jadi saya tuh harus di jam saya tuh harus mau memberikan jeda dan harus rela jam saya tuh saya kurangi sendiri untuk mereka pegang HP. Karena sekarang tuh aduh Mbak, nggak bisa Mbak, kalau anak sekarang tuh harus 3 jam tanpa HP itu nggak bisa. Benar. Model soalnya untung sosiologi itu kan mengikuti zaman sih Mbak ya. Jadi soal-soalnya itu waktunya ya kayak sekarang itu ya genosida Palestina kayak gitu. Jadi materi soalnya nggak mungkin saya ambil dari dulu harus mengikuti sekarang. Jadi mending tuh kayak model soal yang mereka itu cerita, nah itu mereka lebih seneng daripada sebutkan jelaskan kayak gitu tuh kayak mereka tuh hanya hafalan jatuhnya, bukan knowledge-nya dia, pengetahuannya dia dari luar kayak gitu. Jadi model soal itu harus different kayak gitu. Kita harus juga mau berubah. Jadi soalnya misalnya ceritakan yang kamu ketahui tentang konflik Palestina Israel, atau konflik mahasiswa DPR yang menentang kayak gini, atau ceritakan tentang demo kayak gini, kronologi dan lain sebagainya, sepengetahuan kamu itu malah membuat dia akhirnya setelah ulangan mereka kan browsing, iya kayak gitu. Jadi yang membuat dia terpacu untuk belajar yang nggak terpaku sama teks gitu. Jadi di model kayak gitu. Ya, mungkin itu dulu pertanyaannya. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih ya Mbak. waktunya. Iya, sama-sama. Selamat siang, perkenalkan saya Sugiyatno dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Putri Dian Kasari, Sebagai guru seni budaya. seni budaya. Baik. Saya ingin bertanya tentang program P5. Ya, Bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa tentang konsep intoleransi dan upaya pencegahannya dalam konteks kurikulum P5? intoleransi ya. Ya, Kalau betul. di P5 itu kan anak-anak kita difokuskan siswa pada guru. Ya, berarti semua guru itu berfokus pada siswa. Jadi anak-anak itu di kelas untuk P5 ini itu ada kelompok-kelompoknya Mas. Ya, kelompok-kelompoknya itu jadi anak-anak disuruh untuk berpikir kritis bagaimana menerapkan P5 itu tadi. Jadi kalau di intoleransinya ya anak-anak berarti kan harus bekerja sama. Betul. Ya, bekerja sama, mau nggak mau semua opsi yang mereka berikan pada kelompok itu disaring dulu mana yang bagus, mana yang sekiranya cocok untuk program P5-nya. Itu sih, jadi harus dirangkul dulu anak-anaknya. Baik. Ya, selanjutnya, bagaimana kurikulum P5 membantu siswa memahami pentingnya menghargai keberagaman budaya dan agama untuk mencegah intoleransi? Kalau
ini kebetulan saya itu di P5 dengan tema kebinekaan. Ya, saya beserta guru-guru agama, seni, sosiologi, sejarah, terus PJOK, ya, dan apa ya saya lupa. Ada 6. Itu jadi satu, dikelompokkan menjadi grup atau tema kebinekaan. Jadi bagaimana anak-anak bisa memahami tentang satu, intoleransi jelas ya, terus keberagaman ya, terus suku, adat dan lain-lain ya. Itu jadi anak-anak itu disuruh untuk mencari bagaimana apa ya, kayak kebinekaan atau intoleransi dalam kebinekaan itu bagaimana. Jadi pasti setiap kelompok itu pasti akan punya ciri khas sendiri dalam memberikan solusi bagaimana intoleransi tersebut gitu. Jadi menurut saya ya harus kembali lagi kepada anak-anak, karena kita berfokus kepada anak-anak gitu ya. Jadi kita hanya mengembangkan, memberikan apa ya, sedikit masukan kepada anak-anak bagaimana memberikan intoleransi kepada sesama temannya, harus memberikan gini itu ya. Jadi kita harus lebih fokusnya ke anak aja. Baik. Mungkin itu cukup sekian. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih.